Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik semua kan? Oke. Tadi sudah sarapan kan? Sarapannya ada yang pakai tengkleng. Oke. Biar tambah semangat kalau pakai tengkleng. Seperti saya tadi. Makan pakai tengkleng nikmat pol. Ya, tuh. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai karya ilmiah. Nah, apa itu karya ilmiah? Ada yang tahu sebelumnya mengenai karya ilmiah? Ya? Oh, kurang tepat. Nah, baik. Langsung saja ya mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah ialah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kejadian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, lebih lanjutnya lagi saya akan berikan contohnya. Seperti ini contohnya. Yaitu judulnya kecerdasan jamak pada manusia. Yaitu terdapat pada bab 1. Tolong untuk salah satu anak membacakan contoh karya ilmiah ini. Bisa tolong? Oke, terima kasih atas pembacaannya tadi. Nah, mungkin itu tadi mengenai contoh dari karya ilmiah. Dari karya ilmiah ini apa sih tujuannya? Untuk tujuannya sendiri, karya ilmiah itu untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk menambah kaidah keilmuan yang bersifat objektif. Nah, dari paparan contoh tadi kita bisa mendapatkan ciri-ciri dari karya ilmiah, yaitu ada 4. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, logis. Yang ketiga, objektif. Dan keempat, faktual. Yang pertama yaitu sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini yaitu susunan teks dari pendahuluan, pembahasan sampai yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang kedua, logis. Nah, isinya di karya ilmiah ini dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, objektif. Dimaksud objektif memberikan penilaian secara objektif terhadap suatu objek yang akan diteliti untuk menjadi karya ilmiah. Yang keempat yaitu faktual, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi karya ilmiah ini harus ditulis secara faktual, berdasarkan fakta yang ada di lapangannya. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan mengenai materi yang selanjutnya, mengenai ciri-ciri karya ilmiah tadi? Sementara belum ya? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu mengenai bentuk karya ilmiah. Nah, bentuk karya ilmiah ini ada 3. Yang pertama bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, yang ketiga bentuk formal. Yang pertama, bentuk populer, yaitu diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media sosial. Contohnya tulisan opini ataupun isai yang ditulis di sebuah koran. Nah, yang kedua yaitu semi formal. Penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Nah, wujudnya dapat berupa laporan sebuah makalah. Yang ketiga yaitu bentuk formal. Wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Misalnya skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Di sini karya ilmiah memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada 6. Yang pertama, makalah.
penyajian masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan. Yang kedua, kertas kerja, menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan. Yang ketiga, laporan, yaitu melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang keempat, skripsi, yaitu mengemukakan masalah bidang tertentu yang didukung oleh data-data. Kemudian yang nomor 5, yaitu tesis, yaitu mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang keenam, disertasi, yaitu memiliki fokus pada penemuan baru ataupun disiplin ilmu tertentu yang kemudian akan saya lanjutkan mengenai ke tahap penulisan karya ilmiah. Nah, di sini tahap